Pernahkah kamu membayangkan ketika sebuah kebohongan kecil justru mengubah seluruh jalan hidupmu? Inilah kisah seorang gadis sederhana yang hanya ingin terlihat berkelas di depan teman-temannya, hingga ia memutuskan menyewa seorang pria untuk menjadi pacar sewaan. Namun siapa sangka, pria itu ternyata seorang CEO muda, kaya raya, dan berpengaruh. Dari pertemuan yang penuh kepura-puraan, tumbuhlah perasaan yang tak bisa lagi disembunyikan. Tapi, di balik cinta yang indah, hadir pula ujian berat. Hinaan, penolakan, bahkan perpisahan. Akankah cinta mereka mampu bertahan? Atau semua akan runtuh di hadapan dunia? Selamat datang di Gemiteling, kisah penuh drama dan emosi. Mari kita mulai. Hidup Naya tidak pernah mudah. Sebagai mahasiswi biasa yang harus bekerja paruh waktu di sebuah kafe kecil, ia sering merasa dirinya kalah jauh dari teman-temannya yang hidup serba berkecukupan. Rasa minder itu semakin menjadi ketika undangan reuni kampus datang, sebuah acara yang penuh dengan kesan pamer. Ia tidak ingin datang dengan tangan kosong, apalagi masih sendiri, sementara teman-temannya sudah sukses dengan pasangan mapan. Dalam keputusasaan itu, Naya menemukan sebuah iklan online yang menawarkan jasa pacar sewaan. Awalnya ia menganggap itu hal konyol, tapi semakin dipikirkan, semakin masuk akal. Ia hanya butuh satu malam, seseorang yang bisa menemaninya agar terlihat tidak sendirian. Dengan nekat, ia memesan jasa itu tanpa berpikir panjang. Hari yang ditentukan, seorang pria datang menemuinya. Tingginya menjulang, senyumnya menawan, dan wibawanya membuat Naya terdiam. Namanya Adrian. Berbeda dari yang ia bayangkan, Adrian bukan tipe yang canggung atau berlebihan. Ia sopan, percaya diri, bahkan terlalu sempurna untuk sekadar seorang pacar sewaan. Naya sempat curiga, tapi buru-buru menepis pikirannya. Meski hati kecilnya berdebar aneh, Naya berusaha mengingat ini hanya kesepakatan sementara. Tidak lebih. Namun ia tidak pernah tahu bahwa keputusannya hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Hari reuni tiba. Naya melangkah masuk ke aula hotel dengan Adrian di sisinya. Semua mata langsung menoleh, sebagian terkejut, sebagian lainnya penuh rasa iri. Adrian dengan mudah berbaur, memperkenalkan diri dengan ramah, dan membuat Naya terlihat begitu beruntung. Untuk pertama kalinya, Naya merasa tidak minder. Namun suasana berubah ketika salah satu temannya, Dira, menatap Adrian dengan curiga. Aku pernah lihat kamu, bukankah kamu mirip banget sama Adrian Pratama, CEO muda itu? Ucapnya lantang. Seketika ruangan hening, semua orang menatap penuh tanda tanya. Naya tercekat, wajahnya memanas. Adrian hanya tersenyum samar tanpa menjawab. Naya berusaha mengelak dengan tawa canggung. Ah, mana mungkin, dia hanya pacarku. Kata-kata itu membuat Adrian meliriknya dengan tatapan sulit dibaca. Ada sesuatu di balik senyum tenangnya, sesuatu yang membuat Naya gelisah sepanjang malam. Sejak saat itu, hati Naya dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya Adrian? Dan mengapa pria sesempurna itu mau menjadi pacar sewaan? Rasa penasaran mendorong Naya untuk mencari tahu lebih banyak. Ia mencoba menanyakan hal-hal kecil pada Adrian, tapi jawaban pria itu selalu singkat, seolah sengaja menyembunyikan sesuatu. Hingga suatu hari, tanpa sengaja, Naya melihat liputan berita di televisi. Wajah Adrian terpampang jelas sebagai CEO muda sukses, pemimpin perusahaan besar yang namanya sering jadi sorotan. Dunia seakan berhenti. Naya tidak percaya bahwa pria yang selama ini ia sewa hanyalah berpura-pura. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kenapa harus menyamar jadi orang lain? Tanyanya dengan suara bergetar. Adrian menatapnya tenang, lalu menjawab, karena aku ingin tahu siapa yang bisa melihat aku sebagai manusia biasa, bukan hanya sebagai CEO kaya. Kebenaran itu membuat hati Naya campur aduk. Ia merasa tertipu, sekaligus kagum. Baginya, Adrian adalah teka-teki yang semakin sulit dipahami. Semakin ia ingin menjauh, semakin besar dorongan hatinya untuk tetap berada di dekat pria itu. Malam itu,
Naya sadar, hatinya mulai terjebak dalam permainan yang ia buat sendiri. Permainan yang perlahan berubah menjadi nyata. Sejak rahasia Adrian terbongkar, hubungan mereka tidak lagi sama. Adrian semakin sering mencari Naya, bahkan mendatangi kafe tempatnya bekerja hanya untuk duduk berjam-jam. Naya yang awalnya risih, perlahan mulai terbiasa dengan kehadirannya. Ada kehangatan yang tumbuh diam-diam, meski ia berusaha menyangkalnya. Adrian menunjukkan sisi manusiawi yang jarang dilihat orang. Ia bisa bercanda, membantu mengelap meja, bahkan menghibur Naya dengan cara sederhana. Sulit bagi Naya membayangkan bahwa pria di hadapannya adalah orang yang sama dengan CEO muda yang dilulukan. Justru disitulah Naya menemukan ketulusan yang membuat hatinya bergetar. Namun perasaan itu diiringi keraguan besar. Naya merasa dirinya terlalu kecil dibandingkan dunia Adrian. Aku cuma mahasiswi biasa. Apa pantas aku berdampingan dengan orang sepertimu? Gumamnya sendiri. Adrian, seolah mengerti, menatapnya dalam-dalam. Aku nggak peduli kamu siapa. Aku hanya peduli pada apa yang kurasakan saat bersamamu. Kata-kata itu membuat Naya terdiam lama. Hatinya ingin percaya, meski logikanya terus berontak. Hubungan mereka akhirnya tercium publik. Foto-foto kebersamaan Naya dan Adrian tersebar di media, memunculkan judul sensasional, CEO muda jatuh ke pelukan gadis biasa. Komentar pedas membanjiri, menyebut Naya pemburu harta. Hati Naya hancur setiap kali membaca komentar itu. Keluarga Adrian pun bereaksi keras. Ibunya menolak hubungan mereka mentah-mentah. Kamu bisa pilih wanita manapun yang setara denganmu, tapi kenapa harus dia? Kata-kata itu menusuk telinga Naya ketika tanpa sengaja mendengarnya. Hatinya runtuh. Perusahaan pun terkena dampak. Saham goyah, para investor resah. Tekanan semakin besar, membuat Naya merasa menjadi beban. Malam itu, dengan mata basah, ia berkata, mungkin lebih baik aku pergi. Aku nggak mau jadi alasan hidupmu hancur. Adrian hanya bisa menatapnya tak percaya saat Naya melangkah menjauh. Malam itu, cinta mereka terasa rapuh, seolah semua yang indah akan berakhir sia-sia. Hari itu, sebuah acara besar perusahaan digelar. Adrian berdiri di atas panggung dengan wajah tegas, namun hatinya dipenuhi gejolak. Semua tamu menunggu pengumuman bisnis, tapi Adrian mengambil keputusan berbeda. Hari ini, aku tidak hanya ingin bicara tentang perusahaan. Aku ingin bicara tentang orang yang paling berarti dalam hidupku. Ruangan mendadak hening. Di antara kerumunan, Naya hadir tanpa sengaja. Ketika Adrian menatapnya, tubuhnya bergetar. Dengan suara lantang, Adrian berkata, wanita itu bukan pencari harta, bukan beban. Dia adalah alasan aku bisa jadi diriku sendiri. Dia adalah orang yang kucintai. Tepuk tangan bergemuruh. Sebagian terkejut, sebagian terharu. Air mata Naya mengalir deras. Ia tak sanggup menahan langkahnya untuk maju. Adrian turun dari panggung, meraih tangannya, dan berkata di depan semua orang, aku tidak peduli apa kata dunia. Hatiku memilihmu. Suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan. Naya tersenyum di tengah tangisnya, lalu berbisik, aku juga memilihmu. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Cinta yang semula hanya kesepakatan palsu kini menjadi nyata. Mereka berpelukan erat, memulai babak baru, bukan lagi sebagai pacar sewaan, tapi sebagai pasangan yang sungguh-sungguh memilih satu sama lain. Dari sebuah kesepakatan semu, tumbuh cinta yang nyata. Dari kebohongan kecil, lahirlah kebahagiaan besar. Meski badai menghantam, meski dunia menolak, cinta sejati selalu menemukan jalannya. Dan pada akhirnya, mereka tidak lagi terikat oleh kontrak, melainkan oleh hati yang sama-sama memilih. Inilah akhir yang membuktikan bahwa cinta sejati tak pernah melihat status, harta, atau kedudukan. Cinta sejati hanya tahu satu hal. Bersama, mereka mampu melawan segalanya. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita romantis penuh drama lainnya.
Karena setiap cinta selalu punya cerita.